Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 bersama saya Fira Afriandani dengan NIM 210103110139 dan rekan saya Sinvia Ulfa Madaniyah. Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai metode pembelajaran membaca dan evaluasi pembelajaran membaca. Materi yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran membaca dan evaluasi pembelajaran membaca. Metode adalah seperangkat langkah yang harus dikerjakan dengan susunan sistematis sesuai urutan logis. Selain itu, metode juga merupakan suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan yang digunakan dalam penyampaian materi. Evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pemaknaan data atau informasi untuk menentukan kualitas sesuatu yang terkandung dalam data pembelajaran. Evaluasi dalam pendidikan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari tujuannya. Adapun tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan kurikuler. Metode dan evaluasi pembelajaran membaca berusaha merumuskan cara-cara untuk membuat peserta didik dapat belajar membaca dengan baik. Kompetensi aspek membaca di kelas rendah sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yaitu yang pertama, membiasakan sikap membaca yang dengan benar. Dengan sikap yang sesuai, anak pasti akan dengan cepat bisa membaca dan jika diajarkan dengan benar. Yang kedua yaitu membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kemampuan mengubah lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi atau suara yang bermakna dengan lafal dan intonasi yang tepat. Metode ini sangat membantu siswa untuk menambah kosakata. Anak akan dapat mengerti dengan sendirinya makna suatu kata meskipun tidak dijelaskan oleh guru. Ini adalah metode yang paling sering digunakan di tingkat sekolah dasar. Yang ketiga yaitu membaca bersuara atau membaca dengan lancar. Membaca lancar adalah membaca dengan tidak terputus-putus, yaitu memahami tanda baca serta memahami lafal dan intonasi yang tepat. Cara membaca ini biasanya digunakan oleh anak kelas 5-6 yang sudah jelas dalam pelafalannya dan sudah mengenal tanda baca dengan jelas. Terakhir yaitu membaca penggalan cerita. Membaca jenis ini digunakan agar anak memahami bagian dari isi cerita yang sedang diperdengarkan, sehingga anak bisa mengambil kesimpulan dari cerita yang sedang dibaca tersebut. Adapun materi yang kedua yaitu bentuk metode pembelajaran membaca. Yang pertama yaitu metode eja. Pembelajaran membaca dengan metode eja dimulai dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Selanjutnya, huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan oleh anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Sebagai contoh, huruf A dilafalkan sebagai A, huruf B dilafalkan sebagai B, dan huruf C dilafalkan sebagai C. Kemudian anak diajarkan merangkai huruf menjadi kata. Misalnya AYAM menjadi AYAYM, yaitu ayam. Metode yang kedua yaitu metode bunyi. Metode bunyi merupakan bagian dari metode eja yaitu metode pembelajaran membaca dengan menyuarakan huruf konsonan. Misalnya huruf konsonan B dibaca ip atau B, D dibaca et atau D, dan seterusnya. Jadi misalnya en ana, en ini dibaca nani. Metode yang ketiga yaitu metode suku kata. Metode suku kata biasa juga disebut dengan metode silabel. Proses pembelajaran dengan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata. Contohnya seperti babi bu bebo ataupun kakiku keko. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan meneruskan materi tentang metode pembelajaran membaca. Yang keempat, yaitu metode kata. Metode ini disebut juga metode rangkaian kupas, yaitu mengubah objek pengenalan awalnya dengan sebuah kata tertentu, kemudian dijadikan lembaga sebagai dasar untuk mengenalkan suku kata dan huruf. Yang dimaksud di sini adalah
Metode kata itu seperti contoh kita menggunakan sebuah kata untuk mengenalkan sebuah suku kata dan huruf. Metode ini berkaitan dengan metode suku kata. Jadi dari kata dikupas menjadi suku kata, lalu dari suku kata itu dikumpulkan lagi menjadi sebuah kata. Simpelnya seperti itu. Nomor 5, metode global. Metode global disebut juga dengan metode kalimat, yaitu karena alur proses pembelajaran yang diperlihatkan melalui metode ini diawali dengan penyajian beberapa kalimat secara global. Yang dimaksud dengan metode global ini, dia seperti menggunakan kalimat-kalimat yang umum, kemudian dibuat jadi proses pembelajaran yang berlangsung menggunakan kalimat-kalimat yang umum. Maksudnya dalam pembelajaran kita menggunakan kalimat-kalimat global untuk memperkenalkan kalimat-kalimat itu sendiri agar tidak asing. Berikutnya yang keenam, metode SAS. SAS kepanjangan dari struktur analitik sintetik. Yang dimaksud dengan SAS adalah salah satu metode pembelajaran membaca dengan mengawali pelajarnya dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Jadi di sini yang dimaksud adalah kita seperti lebih menjuru ke sebuah kalimat. Kalimat tersebut akhirnya dipelajari lagi, seperti diperkenalkan lagi kepada pelajar tentang kalimat tersebut agar siswa lebih memahami kalimat tersebut. Baiklah, kita masuk kepada bagian C, yaitu bentuk evaluasi pembelajaran membaca. Bentuk evaluasi pembelajaran membaca ini digunakan untuk mengetahui hasil setelah pembelajaran dilakukan, agar guru dapat mengetahui perkembangan pembelajaran siswa dan juga bisa dan cara evaluasi pembelajaran membaca ini dapat membantu guru menentukan bagaimana kedepannya untuk dapat memberikan cara pembelajaran yang terbaik dan mudah dipahami oleh siswa. Untuk metode evaluasi pembelajaran membaca sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, wawancara secara pribadi. Pengertiannya di sini, guru dapat memancing tanggapan dan memperoleh informasi yang mencerminkan sikap, strategi, kesenangan, dan tingkat kepercayaan diri siswa dalam waktu singkat. Maksudnya, guru dapat melakukan wawancara pribadi seperti ketika dalam pembelajaran kita mengetes siswa agar kita dapat mengetahui seperti apa perkembangan siswa gitu, dan kita dapat mengerti seperti apa sih siswa itu, agar kita juga dapat menentukan seperti apa cara seperti apa yang dapat digunakan untuk mengajar siswanya. Metode yang kedua dengan tugas membaca buku. Salah satu cara mengevaluasi membaca nyaring ialah meminta siswa memilih bagian buku yang disenangi yang baru saja mereka baca untuk dibacakan di depan kelas. Metode ini digunakan itu dapat membantu siswa belajar kosakata dari buku agar mereka itu lebih leluasa mengenali kalimat-kalimat baru ya dari apa yang mereka baca tersebut. Poin-poin penting yang harus diperhatikan ketika sedang evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama, aspek efektivitas. Aspek afektif. Apa sih aspek afektif itu? Aspek aktif. Mohon maaf. Aspek afektif, kita bisa melihat aspek afektif ini tuh dari sikap, dari niat, dari nilai mereka. Aspek afektif ini berkaitan dengan emosinya siswa, emosi dan perasaan, lebih ke emosional. Yang aspek yang kedua yaitu psikomotorik. Aspek ini untuk menilai skill siswa. Jadi aspek psikomotorik ini
digunakan untuk menilai skill siswa. Itu yang harus diperhatikan. Yang aspek yang ketiga yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif ini biasanya digunakan ketika kita membutuhkan penilaian terhadap anak tersebut. Jadi semacam pengetesan terhadap anak tersebut. Biasanya dilakukan setelah pembelajaran selesai, seperti ketika akhir semester dan ketika mengerjakan tugas-tugas setelah pembelajaran. Aspek kognitif ini berkaitan dengan kecerdasan seorang anak. Materi berikutnya yaitu poin D, penerapan pembelajaran membaca di SDN 1 Empang. Secara umum, kemampuan pembelajaran membaca di SDN 1 Empang masuk dalam kategori tinggi. Hal ini dikarenakan salah satu syarat untuk mendaftar adalah mampu membaca secara sederhana. Melihat hal tersebut, seluruh siswa sudah memiliki kemampuan membaca sederhana seperti mengenal huruf A sampai Z. Menggabungkan 3 huruf untuk menjadi satu kalimat sederhana. Berikutnya, secara khusus, pembelajaran membaca yang diterapkan di SDN 1 Empang memiliki beberapa metode yang didasarkan pada tingkatan kelas. Setiap metode yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan siswa di setiap kelas. Yang pertama, kelas 1 memiliki metode yang paling dasar, yaitu metode pembelajaran membaca dasar atau sederhana. Siswa mampu membedakan bagaimana kegemaran setiap anggota keluarga dalam membaca. Selain itu, adanya kegiatan tanya jawab dalam pembelajaran membaca juga melatih siswa untuk lebih kritis, percaya diri dan memahami tentang pembelajaran membaca. Siswa kelas 1 juga menggunakan metode EJA dengan cara dikenalkan huruf secara alfabet. Kemudian, siswa mempelajari bagaimana pelafalan huruf yang baik. Meskipun memiliki tes sebelum mendaftar, metode ini untuk memperkuat ingatan siswa terhadap bunyi setiap huruf alfabet. Contohnya, huruf B dieja menjadi B dan huruf C dieja menjadi huruf C. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang menganalisis artikel. Artikel yang kelompok kami analisis berjudul Penerapan Metode Membaca Global untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas 1 SDN 1 Semboro, Kabupaten Jember. Seperti yang tertera di makalah, artikel ini ditulis oleh Dia Wahyuning. Kemudian selanjutnya, pada kalimat ketiga di dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa metode yang digunakan oleh siswa SDN 1 Semboro adalah metode membaca global. Di sini dijelaskan bahwa metode membaca global adalah metode membaca dengan cara melihat segala sesuatu secara menyeluruh. Di dalam artikel ini dijelaskan pula bahwa setelah penelitian ini dilakukan, penerapan metode membaca global terhadap 30 orang siswa kelas 1 SD Negeri 1 Semboro, Kabupaten Jember terbukti dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa. Hal ini dibuktikan dengan persentase membaca siswa SD 1 Semboro yang sebelumnya sebanyak 67% meningkat menjadi 90% siswa telah dinyatakan tuntas. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu bahwa penerapan metode global berpengaruh positif dan signifikan terhadap penuntasan pembelajaran membaca siswa kelas 1 SD Negeri 1 Semboro, Kabupaten Jember. Sehingga dengan adanya hasil ini menunjukkan bahwa metode global dapat digunakan kembali ataupun diadaptasi oleh sekolah lainnya untuk meningkatkan pembelajaran membaca bagi siswa kelas 1 SD. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.